Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Yuanchang mengerutkan kening saat dia menatap simbol leluhur kegelapan yang melayang keluar dari antara alis King Tan. Fluktuasi yang ditimbulkannya memang sangat mirip dengan simbol leluhur kegelapan. Namun sepertinya ada yang tidak beres. Simbol leluhur kegelapan tidak selemah ini. Mata Yuanchang berkedip. Sesaat kemudian alisnya terangkat seolah dia memikirkan sesuatu. Ini sebenarnya simbol yang dibuat berdasarkan simbol leluhur kegelapan. Mata Yuanchang sangat tajam. Dengan hanya beberapa petunjuk kecil, dia dapat menyimpulkan bahwa simbol leluhur kegelapan di tangan King Tan bukanlah yang sebenarnya. Simbol leluhur kegelapan adalah harta istana terbesar dari istana kegelapan. Dan simbol leluhur ini hampir merupakan replika yang sempurna. Kemungkinan hanya beberapa monster tua di istana kegelapan yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Hanya siapa gadis ini untuk berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan barang seperti itu? Mata Yuanchang berkedip saat dia terus menebak identitas King Tan. Mungkinkah dia seseorang dari istana kegelapan? Yuanchang mengerutkan alisnya. Jika itu benar, segalanya menjadi agak merepotkan. Istana kegelapan tidak kalah dengan gerbang Yuan. Jika dia membunuh gadis ini, kemungkinan istana kegelapan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah mendapatkan replika simbol leluhur kegelapan. Ini kemungkinan berarti bahwa statusnya di dalam istana kegelapan sangat luar biasa. Sementara ekspresi Yuanchang berfluktuasi, keberuntungan hitam yang mengerikan tiba-tiba meledak dari simbol leluhur kegelapan yang terbang keluar dari antara alis King Tan. Cahaya hitam diaglomerasi di udara. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam besar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Gelombang samar tetapi sangat ganas menyebar dari sosok itu. Ketika sosok hitam besar terbentuk, setelah itu dia mengulurkan tangan hitamnya yang besar dan meraih tongkat hitam besar di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok hitam itu berdiri di langit sambil memegang tongkat hitam. Penampilannya seperti malaikat maut yang turun. Gelombang demi gelombang riak yang sangat ganas memenuhi area itu. Pada saat yang sama, teriakan Phoenix yang jernih juga tiba-tiba bergema di langit. Ekspresi pucat muncul di wajah cantik Ying Huan-Huan. Namun dia segera mengatupkan giginya. Senar sitar bergerak saat musik sitar bergema bersama dengan suaranya yang sedingin es. Sitar Phoenix surgawi, nada nirvana ilahi. Setelah suara jernih Ying Huan-Huan bergema, gugusan cahaya merah terang di atasnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut yang bergema di langit. Selanjutnya api merah mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari klaster cahaya. Detik berikutnya klaster cahaya mendesing keluar. Itu seperti meteorit yang berapi-api saat melesat melewati langit. Dan disertai dengan fluktuasi destruktif yang bermaksud menekan Yuanchang yang jauh. Gelombang demi gelombang suara misterius terus menyebar dari dalam meteorit saat terbang. Yuan Power tampaknya benar-benar memberontak karena gelombang suara ini. Sabit kegelapan eksekusi jiwa, teriak King Tan. Suara King Tan baru saja memudar ketika sosok besar yang memegang tongkat hitam itu maju selangkah. Tongkat hitam di tangan sosok itu menebas ke bawah ke arah Yuanchang dari kejauhan. Pada saat ini serangan kedua wanita itu dilepaskan hampir bersamaan. Individu yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menyaksikan adegan ini. Kejutan yang intens hadir di mata mereka. Mereka jelas tidak dapat membayangkan bahwa Ying Huan-Huan dan King Tan benar-benar mampu melepaskan serangan menakutkan seperti itu terlepas dari kekuatan mereka. Bahkan seorang ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam hanya bisa menghindari serangan ini. Benar-benar tidak terduga. Kedua gadis ini mungkin masih muda, tetapi teknik mereka sangat kuat.
Ucap Wukun mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang. Namun lawan mereka kali ini adalah Yuan Chang. Orang itu bahkan telah mengalahkan Chen Gui. Siapa di antara generasi muda wilayah Suan Timur yang bisa menaklukkannya? Wukun melihat ke arah Surowu di sampingnya ketika dia berbicara tentang hal ini. Yang terakhir memang muncul seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Segera dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Apakah kau akan memberitahuku bahwa kakakmu Lindong bisa melakukannya?" Wajah Surowu memerah. Dia bergumam pelan tetapi tidak berbicara pada akhirnya. "Kau harus berdoa agar orang itu kembali dengan cepat. Jika tidak, pertempuran ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya setelah selesai. Bahkan jika dia memiliki alasan yang masuk akal untuk ketidakhadirannya, mengingat harapan besar yang diberikan oleh murid-murid Sekte Dao kepadanya, kegagalannya untuk muncul akan menyebabkan banyak orang kecewa." Wukun memikirkannya sambil menatap Surowu dan berkata lagi, "Jauh lebih mudah untuk menghormati orang yang kalah daripada orang yang menolak untuk muncul." Surowu tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat mendengar ini. Setelah itu dia menggigit bibirnya dan menegaskan kembali, "Kakak Lindong pasti akan datang." Semoga. Wukun merentangkan tangannya keluar. Namun matanya tanpa berkedip terfokus pada langit. Sepersekian detik kemudian, pupil matanya sedikit menyusut. Ini karena dua serangan yang ganas itu sebenarnya telah menutup semua jalur mundur Yuan Chang. Pada akhirnya keduanya menabrak ke bawah dan meledak. Kodeks Dewa Yuan, lonceng Dewa Yuan. Sebuah serangan yang bisa menakut-nakuti ahli manapun di puncak tahap 9 Yuan Nirvana akhirnya menabrak tubuh Yuan Chang dengan keras di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun suara rendah dan dingin Yuan Chang tiba-tiba terdengar pada saat tabrakan. Suara gempa yang keras tiba-tiba bergema di langit dengan cara yang memekakan telinga. Badai Yuan Power yang luar biasa menakutkan terbentuk di langit. Fluktuasi berlanjut selama beberapa menit sebelum banyak tatapan terkejut. Baru kemudian secara bertahap mulai bubar. Ketika badai Yuan Power yang mengamuk menghilang, mata semua orang mengeluarkan suara saat mereka melihat ke arah sumber badai di langit. Cahaya mengamuk secara bertahap tersebar dari sumber badai. Segera setelah itu lonceng kuno yang sangat besar muncul di bawah banyak tatapan yang menonton. Yuan Chang benar-benar memblokirnya. Kekuatan yang mengerikan. Murid-murid Sekte Yuan di bawah segera meledak menjadi sorakan yang menggetarkan ketika mereka melihat lonceng kuno muncul. Di sisi lain, murid-murid Sekte Dao agak pucat. Mereka semua jelas tahu bahwa Ying Huan dan King Tan tidak bisa lagi melepaskan serangan menakutkan seperti itu lagi. Di bawah banyak tatapan menonton, sebuah retakan mulai muncul di lonceng kuno. Itu dengan cepat memanjang dan terbelah saat tubuh Yuan Chang sekali lagi muncul di langit. Setiap tatapan tertuju pada Yuan Chang. Setelah itu, banyak murid sedikit menegang. Ini karena mereka telah menemukan bahwa luka berdarah sepanjang setengah kaki telah muncul di dada Yuan Chang. Yuan Chang telah terluka. Beberapa suara terkejut terdengar di langit ketika semua orang melihat luka berdarah di dada Yuan Chang. Kedua gadis ini sangat kuat. Serangan mereka sebelumnya mungkin telah diblokir oleh Yuan Chang pada saat kritis. Tetapi itu masih menyebabkan yang terakhir terluka. Hati Ying Huan dan King Tan sedikit tenggelam ketika mereka melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih tidak dapat memperoleh hasil yang diinginkan meskipun mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka. Hahaha, sudah bertahun-tahun sejak aku terluka. Yuan Chang melirik luka di dadanya dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit jahat saat menatap ke arah Ying Huan dan King Tan. Namun penampilan kalian sekarang akan berakhir. Aura pembunuh yang gelap dan menyeramkan menyebar dari tubuh Yuan Chang setelah suaranya memudar. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi sosok cahaya yang langsung menuju Ying Huan. Ekspresi Ying Huan sedikit berubah ketika dia melihat Yuan Chang bergerak.
Tangannya naik dan turun di sitar saat lebih dari selusin gelombang sonik merah tajam segera mendesing ke arah yang terakhir. Yuan Chang mencentikan ke-10 jarinya untuk menghadapi serangan Ying Huan. Kekuatan itu secara langsung menghancurkan semua gelombang sonik dan tidak memperlambatnya sama sekali. Dari kelihatannya, dia sudah berniat untuk menghabisinya. Berhenti! King Tan terkejut saat melihat Yuan Chang menyerang Ying Huan. Tubuhnya yang indah bergegas ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, tongkat hitam itu terbang kembali ke dalam. Tongkat itu menari-nari saat menembus angkasa dan mengayun ke arah Yuan Chang. Enyah! Ekspresi Yuan Chang dingin dan acuh tak acuh. Tangannya terlempar keluar saat Yuan Power yang agung langsung tersapu seperti kilat dan menghantam tubuh King Tan. Tubuh King Tan langsung terbang mundur setelah terkena serangan itu. Darah muncul di sudut mulutnya. Yuan Chang sudah tiba di depan Ying Huan setelah mengirim King Tan terbang dengan telapak tangannya. Tangannya mengandung aura kematian saat diayunkan dengan kejam. Ketika dia melihat ini, Ying Huan membanting tangannya ke sitar ponik surgawi. Sitar memantul ke atas dan bertindak seperti perisai saat diblokir di hadapannya. Melihat ini, Yuan Chang tertawa dengan dingin. Tanpa menurunkan kecepatan, telapak tangannya dengan kuat menghantam sitar ponik surgawi. Suara logam yang jernih bergema saat angin kencang yang tak terkendali membentang. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Ying Huan dan seteguk darah segar dimuntahkan. Sosoknya yang cantik melesat ke bawah. Akhirnya dia terhuyung-huyung dan mendarat dengan menyedihkan di tanah. Kakak perempuan kecil, ekspresi murid-murid Sekte Dao di sekitarnya berubah drastis ketika mereka melihat ini. Di langit, kilatan jahat melintas di mata Yuan Chang ketika dia melihat bahwa Ying Huan telah menghindari pukulan mematikannya. Tubuhnya berkelebat dan turun untuk mengejar. Meskipun dia sedikit takut dengan status dari King Tan, dia jelas bermaksud membunuh Ying Huan. Lindungi adik perempuan senior. Selusin murid Sekte Dao yang paling dekat dengan Ying Huan segera berteriak ketika mereka melihat bahwa Yuan Chang sebenarnya berencana untuk menyerang lagi. Sangat cepat, segera setelah itu mereka muncul di depan Ying Huan. Ekspresi mereka dipenuhi amarah saat mereka melihat sosok itu mendekat dengan cepat. Orang bodoh yang ingin bunuh diri. Senyum sinis muncul dari sudut mulut Yuan Chang ketika dia melihat murid-murid Sekte Dao yang biasa ini benar-benar berani menghadangnya. Dengan lambaian tangannya, Yuan Power yang agung tersapu. Segera selusin murid Sekte Dao itu dikirim terbang mundur saat mereka memuntahkan seteguk darah. Sementara tulang mereka mengeluarkan suara retak. Mata Ying Huan dengan cepat memerah ketika dia melihat murid-murid Sekte Dao itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Huan, mundur! Wang Yan yang telah lama melawan Lei Qian di langit tiba-tiba berteriak. Ini karena dia melihat Yuan Chang sekali lagi melepaskan angin telapak yang tajam. Namun kekuatan Ying Huan sudah habis pada saat ini. Dia tidak dapat melakukan pembelaan apapun saat dia melihat Yuan Chang mendekat dengan ekspresi ganas di wajahnya. Angin telapak tangan Yuan Chang yang kejam dengan cepat diperbesar di mata Ying Huan. Namun itu baru saja akan mendarat padanya ketika sosok berdarah Wang Yan tiba-tiba bergegas. Dia membanting telapak tangannya ke tubuh Ying Huan dan mengirimnya terbang. Selanjutnya dia juga buru-buru mencoba untuk mundur. Karena kau ingin menyelamatkannya, kau harus membayar harga untuk tindakanmu. Seringai jahat muncul di wajah Yuan Chang saat Wang Yan baru saja akan mundur. Tangannya terulur dengan kecepatan kilat dan menangkap lengan Wang Yan. Segera matanya menjadi gelap. Sebuah kekuatan dipancarkan dan lengan Wang Yan dengan cepat mulai berputar saat suara tulang retak muncul. Kaki Yuan Chang ditendang keluar setelah mematahkan lengan Wang Yan. Dan langsung mengirim yang terakhir terbang puluhan meter jauhnya, membentuk bekas luka panjang di tanah dalam prosesnya. Lei Qian, habisi dia. Yuan Chang berbicara dengan acuh tak acuh setelah mengirim Wang Yan terbang dengan tendangan. Ya, ucap Lei Qian segera memberikan senyum buas. Segera tubuhnya bergerak dan muncul di depan wanita muda itu yang menatap kosong ke arah Wang Yan dari jauh.
Apakah kau masih punya waktu untuk mengasihani orang lain? Lekian memandang Ying Huan yang sedang menonton Wang Yan dengan mata merah berkaca-kaca. Sudut mulutnya terangkat saat dia melengkungkan dua jarinya. Sebuah kekuatan yang luar biasa dingin dan menyeramkan menembus tenggorokan putih salju Ying Huan dengan kecepatan kilat. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Lekian menjilat bibirnya saat dia menatap leher panjang putih salju wanita muda itu. Sementara kegembiraan mesum melintas di matanya. Ekspresi semua murid Sekte Dao di sekitarnya berubah drastis pada saat ini. Dan mata mereka menjadi merah darah. Huan, di langit, Ying Xiaoxiao yang dipaksa masuk ke dalam situasi hidup dan mati oleh Ling Zhen memiliki ekspresi yang berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Jeritan yang agak sedih berisi sakit hati yang menyebabkan kesusahan saat terdengar di udara. Pada saat seperti itu, pertama-tama kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ling Zhen tersenyum acuh tak acuh sebelum tubuhnya bergegas ke atas dengan cara seperti hantu. Kipas lipat di tangannya terdorong keluar seperti ular beludak, menembus pertahanan Ying Xiaoxiao dan mendarat di bahunya. Sebuah kekuatan meludah dan lubang berdarah segera muncul. Selanjutnya memaksa Ying Xiaoxiao untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Namun Ying Xiaoxiao saat ini sedang tidak ingin memperhatikan lukanya. Keputusasaan terungkap di matanya saat dia melihat serangan Lekian turun pada wanita muda yang terhuyung-huyung seperti bunga layu. Air mata berkumpul di matanya. Lindong! Ying Xiaoxiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Suara putus asanya muncul seolah-olah dia harus merobek tenggorokannya untuk berteriak dengan seluruh kekuatannya. Itu seperti burung yang berdarah dan menyebabkan mata banyak orang menjadi merah. Murid-murid Sekte Dao telah dipaksa ke keadaan yang menyedihkan. Jeritan Ying Xiaoxiao memudar. Dia menatap langit yang masih sunyi saat air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dia tanpa daya jatuh ke posisi duduk. Wajah apa yang akan dia miliki untuk kembali ke Sekte Dao jika terjadi sesuatu pada Ying Huan? Namun ledakan sonik yang sangat memekakkan telinga bergemuruh di langit tepat saat kilatan abu-abu putus asa terungkap di mata Ying Xiaoxiao. Seiring dengan tatapan lain yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu, Ying Xiaoxiao mengangkat matanya ketika ledakan sonik ini bergema. Setelah itu mereka semua melihat kemunculan tiba-tiba dari sosok cahaya hijau yang terbang melintasi langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosok itu tampak masuk dengan aura brutal dan kejam. Lindong! Ying Xiaoxiao menatap sosok cahaya hijau yang familiar. Ekspresi awalnya yang putus asa segera mulai berkedip. Lekian, hati-hati! Yuan Chang berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya tenggelam ketika dia melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Namun suaranya baru saja terdengar tetapi sosok cahaya hijau yang sangat cepat telah menyerang dari jauh seperti meteorit. Sebelum Lekian bisa bereaksi, tinju naga yang berkedap-kedip dengan cahaya hijau menghantam dadanya dengan amarah yang sangat hebat. Suara yang dalam sepertinya bergema di samping telinga setiap orang. Selanjutnya, mereka melihat tubuh Lekian menembak ke belakang dengan menyedihkan. Pada akhirnya itu mengolesi tanah sejauh beberapa ratus kaki dan menabrak tebing dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya. Sementara banyak retakan besar mulai menyebar. Ini kakak Lindong, dia telah kembali. Di puncak gunung, Surao menyaksikan sosok cahaya hijau yang menyapu ke medan perang. Kegembiraan segera muncul di matanya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Orang itu benar-benar kembali tepat waktu. Wukun juga sedikit terguncang saat dia melihat sosok cahaya hijau yang telah mengirim Lekian terbang dengan pukulan. Segera setelah itu ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa dewa pembunuh dari Sekte Dao ini seperti sedang mengamuk. Wukun menelan seteguk air liur. Dia jelas menyadari bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara Lindong dan Yuan Chang. Tetapi untuk beberapa alasan, dia masih samar-samar merasa gerbang Yuan akan berakhir tragis kali ini. Sosok manusia cahaya hijau yang telah menyerbu ke medan perang
tampaknya memiliki semacam sihir yang menyebabkan medan pertempuran yang semula kacau segera menjadi jauh lebih baik. Semua murid dari kedua belah pihak terpaku pada sosok itu. Cahaya hijau di tubuh sosok itu perlahan menghilang di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya itu berubah menjadi sosok muda dan itu adalah Lindong. Pada saat ini, wajah Lindong dipenuhi dengan kebrutalan yang mengerikan. Dia melirik Yuan Chang dari jauh. Mata seperti binatang buas itu bahkan menyebabkan hati yang terakhir merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Lindong memandang Yuan Chang sekali lagi sebelum membalikkan tubuhnya. Dia menatap mata merah wanita muda itu, yang tampaknya sekarang telah kehilangan keaktifannya sebelumnya. Sakit hati segera melonjak bersama dengan niat membunuh yang brutal. Lindong sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya dan mengusap pipi sedingin es wanita muda itu. Ekspresi minta maaf melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara serak. "Maafkan, aku datang terlambat," ucap Lindong menyentuh pipi sedingin es dari Ying Huan Huan. Baru kemudian mata kusam wanita muda itu terfokus. Dia hanya memperhatikan pemuda di depannya, yang matanya mengandung ekspresi brutal yang samar-samar disertai dengan jejak kelelahan karena bepergian dengan kecepatan gila. Air matanya akhirnya menyembur keluar. Ying Huan Huan mengambil 2 langkah ke depan, sebelum dia akhirnya memeluk tubuh Lindong. Emosi yang telah ditekan di dalam hatinya akhirnya benar-benar meletus pada saat ini. Dia tampak seperti anak kecil saat dia menangis dengan cara yang memilukan. Tangisannya menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan kesedihan. Begitu banyak senior dan junior terbunuh. Lengan Wang Yan juga patah. Kakak juga terluka, ucap Ying Huan Huan. Pada saat ini Lindong memeluk Ying Huan Huan. Lengannya gemetar saat membelai rambut panjang wanita muda itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang biasanya tersenyum menangis sedemikian rupa sejak dia berkenalan dengannya. Dia tidak menangis bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir misa segel iblis saat itu. Setelah Lindong mendengar ini, dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap murid-murid Sekte Dao di sekitarnya yang terluka. Pada saat ini mata mereka dipenuhi dengan semangat saat mereka menatapnya. Selain itu, mata mereka bahkan tidak menyalahkan sedikit pun atas kedatangannya yang terlambat. "Adik laki-laki Lindong, kami tidak berguna. Kami benar-benar harus bergantung pada adik perempuan junior." Pang Tong menyeka darah dari wajahnya. Dia duduk di tanah dan dengan pahit tertawa ke arah Lindong. Selanjutnya, ekspresinya menjadi rumit saat dia berhenti. Dia melanjutkan, "Adik laki-laki Lindong, kau telah menciptakan keajaiban sejak kau bergabung dengan Sekte Dao. Meskipun aku tahu bahwa ini mungkin menyulitkanmu, tapi..." Pang Tong tiba-tiba berdiri. Setelah itu dia berlutut ke arah Lindong dengan satu lututnya. Wajahnya memiliki kegilaan dan kebiadaban seperti binatang buas yang terluka meraih harapan terakhirnya. Raungan rendah terdengar, "Tolong perkuat Sekte Dao kami." Murid-murid Sekte Dao di sekitarnya jatuh ke tanah saat mereka tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Semua mata mereka sangat buas. "Kakak senior Lindong, perkuat Sekte Dao kami." Suara rendah dan teratur dari murid Sekte Dao mengandung kebencian yang kaya yang bergema di seluruh area, menyebabkan ekspresi banyak orang sedikit berubah. Mendengar ini, senyum ganas yang menakutkan perlahan naik sedikit demi sedikit di wajah muda mereka. "Aku akan menggunakan seluruh hidup mereka untuk menghormati saudara-saudara kita yang telah meninggal." Suara Lindong tidak keras, namun perlahan menyebar ke seluruh area. Seluruh tempat tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan pada saat ini. Samar-samar di tengah kebrutalan mengerikan yang memenuhi langit, Asura yang sedang tidur terbangun di tanah berdarah ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.